Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nidazaya Safa, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan simulasi pembelajaran dengan tema konsep budaya politik, demokrasi, dan civil society, mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus, MPDI. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan apa makna dan hakikat demokrasi, yang kedua memahami perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, yang ketiga menjelaskan peran civil society dalam sistem demokrasi modern, yang keempat dan memahami praktik demokrasi dalam kerangka sistem NKRI. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu makna dan hakikat demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan kratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Maka demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi bisa diterapkan dalam dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana rakyat secara langsung mengambil keputusan politik. Demokrasi tidak langsung di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan menjalankan pemerintahan. Hakikat demokrasi bukan hanya pemilu, tapi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, partisipasi aktif warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memungkinkan setiap individu memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan, dan pemerintahan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang sangat panjang. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan menekankan peran parlemen yang sangat kuat. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan pemilu mulai diterapkan. Namun banyaknya partai dan instabilitas membuat sistem ini tidak bertahan lama. Yang kedua yaitu demokrasi terpemimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Pada era ini, Presiden Soekarno membubarkan sistem parlementer dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden, lembaga legislatif dan yudikatif tidak lagi seimbang. Masa ini diwarnai oleh G30 SPKI dan diakhiri oleh lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1998. Demokrasi Pancasila diterapkan di bawah rezim Orde Baru. Secara konsep, sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Namun pada praktiknya terjadi pengekangan terhadap kebebasan politik, opsisi ditekan, dan korupsi merajalela. Yang keempat atau yang terakhir, demokrasi konstitusional yaitu terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi membuka babak baru demokrasi Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, dan adil. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menjadi landasan utama dan civil society tumbuh subur. Selanjutnya yaitu pembangunan civil society di Indonesia. Sebelumnya apa itu civil society? Civil society yaitu sektor sosial di luar negara dan pasar. Kelompok ini biasanya mencakup LSM, ormas, organisasi pemuda, kelompok keagamaan, dan media independen. Kembangannya terbagi dalam 3 era, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Saat Orde Lama terjadi pada tahun 1945 hingga 1966. Pada orde ini, ruang gerak masyarakat sipil sangat terbalas dan dikontrol oleh negara. Jadi tidak sebebas pada era reformasi. Yang kedua yaitu Orde Baru terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Rezim otoriter munculkan benih-benih perlawanan sipil melalui aktivisme sosial dan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu era reformasi 1998 hingga sekarang. Pada era ini, kebebasan berorganisasi dan berpendapat meningkat pesat. Ribuan LSM memperjuangkan transparansi lingkungan, pendidikan, dan keadilan sosial. Peran civil society apa aja sih? Peran civil society itu mencakup pada mengawasi dan mengatur kebijakan publik, meningkatkan partisipasi warga negara, menjaga hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat, menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Namun tentu saja civil society juga menghadapi
Tantangan seperti kooptasi politik oleh elit, radikalisme berbasis agama atau ideologi, ketergantungan pendanaan asing, dan rendahnya literasi demokrasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dalam sistem NKRI. Demokrasi dalam sistem NKRI merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, namun tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem demokrasi negara-negara lain karena tidak hanya menganut prinsip-prinsip demokrasi liberal, tapi juga menjunjung tinggi nilai moral, spiritual, dan budaya bangsa. Penjelasan demokrasi dalam NKRI ada 6. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip pertama demokrasi dalam sistem NKRI adalah bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, segala bentuk pengambilan keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar demokrasi. Berbeda dari demokrasi liberal di Barat, Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kelima, sila Pancasila menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang keempat yaitu peran lembaga-lembaga negara dalam demokrasi. Sistem demokrasi dalam NKRI juga dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan peran masing-masing seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Yang kelima, hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Demokrasi dalam NKRI menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, serta hak untuk dipilih dan memilih. UUD 1945 pasal 28 menyatakan bahwa setiap warga negara bebas untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, serta mendapatkan perlindungan hukum. Namun kebebasan tersebut harus digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain, maupun merusak ketertiban umum. Yang terakhir yaitu partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu, tapi juga dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti mengkritisi kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi, ikut serta dalam forum-forum publik atau organisasi masyarakat. Semakin aktif masyarakat, juga semakin menguatkan demokrasi yang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi dalam sistem NKRI. Yang pertama, pemilu langsung dan terbuka, di mana rakyat memilih pemimpin secara langsung dan hasilnya dihitung secara transparan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Yang keempat, jaminan keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tantangan demokrasi dalam NKRI itu ada korupsi, polarisasi politik, dan fenomena golput. Fenomena golput itu juga terjadi karena rendahnya partisipasi dalam pemilu. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa budaya politik, demokrasi, dan civil society merupakan 3 pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkaitan erat. Budaya politik mencerminkan pola sikap dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Ketika masyarakat memiliki budaya politik partisipatif, yaitu aktif dalam pemilu, musyawarah, dan pengawasan kebijakan, maka kualitas demokrasi pun akan meningkat. Demokrasi dalam konteks Indonesia bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi sebuah sistem nilai yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kita menekankan pada keadilan sosial, musyawarah mufakat, kedaulatan rakyat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, civil society atau masyarakat madani berperan sebagai kekuatan sosial yang mengawal demokrasi. Mereka menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, memperjuangkan keadilan, dan menjadi pengawas kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Ketika konsep ini, budaya politik yang sehat, demokrasi yang berkeadilan, dan civil society yang kuat merupakan fondasi utama bagi terwujudnya negara demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, transparansi pemerintahan, dan kesejahteraan bersama. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat ketiganya melalui pendidikan politik, partisipasi aktif, serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Sebagai penutup, mari kita sadari bersama bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih dalam pemilu, tetapi tentang partisipasi aktif, kesadaran hukum, dan
tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Mari kita jaga demokrasi Indonesia dengan sikap bijak, kritis, dan cinta tanah air. Sekian simulasi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.